Bunda, aku tuh udah capek banget konsumsi obat-obatan dokter. Aku pengen berhenti, gimana caranya? Dan juga ada yang nanya kalau mau berhenti sama obat dokter gimana step by stepnya. Aku bakal bahas, aku juga pernah berjuang 3 tahun ya melawan asam lambung GERD, dan pada saat itu juga aku tentunya rutin konsumsi obat-obatan dokter, herbal dan tradisional. Di sini aku bakal bahas gimana aku konsumsinya dan berhenti konsumsi obat seperti apa. Yuk, simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian. Hari ini aku nggak jadi live ya, karena tadi banyak kegiatan. Insya Allah next aku bakal live lagi, dinantikan aja live aku dan juga video-video aku. Dan by the way, buat kalian yang baru datang, baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Semoga video-video aku bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua ya. Jangan lupa juga bantu share video-video aku, like, subscribe juga agar aku makin semangat buat videonya dan makin banyak yang sembuh tentunya dari asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Banyak yang nanya, Bunda biasanya malam hari tidurnya jam berapa? Biasanya aku tidur malam saat ini setelah sembuh dari asam lambung jam 10, nggak bisa lebih dari jam 10. Kecuali kalau misalnya aku lagi banyak banget kerjaan, itu pun mentok-mentoknya setengah 11. Tapi intinya kita harus perbanyak juga asupannya ya, konsumsi vitamin, perbanyak konsumsi air putih juga. Ini banyak sekali yang WA, yang nge-DM juga banyak, dan juga yang ngechat aku, Bunda aku tuh gampang capek, kira-kira gimana cara mengatasinya? Kemarin aku udah share ya, video aku udah ada, aku konsumsi vitamin apa aja agar nggak cepat capek. Kemudian selain itu juga asupan-asupannya, vitamin, suplemennya apa aja udah aku share. Jadi kalian boleh cek di video aku sebelumnya ya, di searching aja. Nah ini aku bakal juga bahas terkait sakit gigi Bunda. Kalau sakit gigi itu ada hubungannya nggak sih dengan asam lambung? Menurut aku ada banget ya. Dan ini juga dijelasin sama dokterku pada saat itu. Pada saat itu aku masih pakai behel pasca endoskopi, dan dokterku bilang, ini gigi kamu udah banyak yang keropos, banyak yang kuning-kuning, dan gusi aku itu berdarah sama merah-merah. Kata dokter, ini kamu harus bersihin karang sesering mungkin. Perhatikan kebersihan mulutnya juga, karena asam lambung itu ternyata ngaruh banget ya, bisa mempengaruhi gigi kita, bisa membuat gigi kita keropos juga. Jadi saran aku agar nggak sering sakit gigi, pertama, gosok gigi sesuai dengan waktu yang tepat. Perbanyak konsumsi juga yang mengandung kalsium, mineralnya juga jangan sampai kurang. Dan saran aku sering konsumsi atau kumur-kumur air garam. Ini nggak dikonsumsi, di kumur-kumur aja ya. Jadi aku itu dulu disaranin sama dokterku, ambil air hangat, dikumur-kumur aja 2 kali sehari, pagi dan juga sore hari atau malam hari pada saat mau tidur. Itu bisa menghilangkan rasa asam, rasa pahit, dan juga biasanya lendir-lendir yang ada di tenggorokan sama di mulut. Biasanya kalau asam lambung kita lagi naik, mulut itu nggak enak, ada rasa pahit, rasa asam, kadang rasa asin-asin gitu, dan biasanya di leher itu berlendir, bawaannya pengen ngeludah aja, bawaannya pengen muntah aja, karena memang nggak enak. Kadang di langit-langit juga tuh nggak enak, rasanya kayak ada sesuatu, kayak ada pasir-pasir gitu, itu nggak enak banget. Jadi saran aku, selain banyak konsumsi air putih, juga sering kumur-kumur air garam 2 kali sehari, di pagi dan juga malam hari. Dan tentunya setelah kumur-kumur air garam, lanjut gosok gigi. Biasanya aku pakai gosok gigi ya, pasta giginya itu adalah pakai yang siwak habatus sauda, yaitu ada kandungan habatus saudanya dari Pepsodent, atau juga bisa pakai yang herbal atau pakai klik, itu bagus, dan menurut aku itu bisa menghilangkan bau mulut juga. Kalian boleh coba. Kalau aku sih cocok sama itu ya. Jadi memang asam lambung itu mempengaruhi gigi dan juga bisa membuat bau mulut kita ya. Kemudian kemarin juga ada yang nanya, Bunda kalau menghilangkan bau mulut apa? Sering konsumsi air putih ya. Kemudian bisa konsumsi madu ataupun infused water kurma, itu bagus. Hindari atau kurangi yang bawang-bawang putih, itu juga dikurangi karena itu bisa membuat bau badan juga makin nambah ya. Selain itu juga konsumsi madu Z-Smack. Madu Z-Smack itu bagus banget ya untuk lambung, bagus juga untuk menghilangkan bau mulut kita.
Nah, di sini aku bakal bahas atas nama Kak Deden Abdul Basit. Kenapa ya Bun, berapa hari ini aku ngerasain badan lesu, capek, padahal tiduran aja, tapi capek. Jadi pikiran bercabang, jangan-jangan capek ini tandanya ada aja mau cemas takutnya. Nah teman-teman, kita itu kecapean meskipun gak banyak aktivitas, itu ada beberapa faktor ya. Pertama, biasanya kita kurang gerak juga capek, peredaran darah gak lancar, biasanya kolesterol kita juga tinggi. Jadi teman-teman, ayo olahraga, gerak, lakukan gerakan-gerakan yang ringan aja agar kita bawaannya nggak capek. Kemudian selain itu juga konsumsi air putih yang cukup. Aku itu teman-teman, kalau konsumsi air putih yang cukup itu nggak ada rasa capek, badanku terasa fresh dan segar, nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Selain itu juga konsumsi vitamin dan asupan-asupan ya, seperti vitamin Neurobion Forte, kemudian bisa konsumsi kayak Purific ataupun konsumsi Blackmores, itu bisa banget konsumsi itu. Tapi kalau misalnya itu terlalu mahal Bun, boleh nggak yang lain? Boleh, B-komplet boleh, atau bisa konsumsi madu biasa aja. Kalau aku itu dulu selalu konsumsi madu kayak gini, bisa madu murni, ini madu Sur Lemon ID, nanti linknya aku cantumin di bawah sini. Biasanya aku habis sarapan konsumsi madu 1 sendok. Kalau misalnya aku larutkan ke dalam air hangat, berarti 2 sendok. Jadi ambil air di gelas, madunya ini masukkan ke air tersebut, pakai 2 sendok, itu enakan di badan. Kalau enggak, infus water kurma itu juga bisa menambah daya tahan tubuh kita, memelihara daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya nggak mau madu, boleh susunya bisa Ergo Milk ataupun bisa konsumsi susu Gamma Milk. Jadi susu kambing itu bagus, cari susu kambing yang aman untuk lambung. Itu saran aku, karena memang aku juga aktif, dia kerjaan, aktif di luar, aktif kegiatan sehari-hari, makanya aku tuh selalu sedia suplemen agar kita tuh nggak cepat capek, dan aku konsumsi beberapa merek susu ya, tapi tentunya nggak barengan. Jadi kadang habis ini aku beli ini lagi, seadanya uang aku, jadi nggak aku paksain. Atas nama Nur Fitria, sakit gigi ada hubungannya nggak? Ada ya, sudah aku bahas tadi. Jadi kalian boleh terapkan sakit gigi itu karena memang dari asam lambung, sering kumur-kumur air garam. Konsumsi juga buah-buahan, sayuran, dan yang mengandung kalsium yang tinggi ya, bisa dari yogurt, bisa dari keju ataupun susu atau asupan-asupan yang lainnya. Tapi tentunya cari yang aman untuk lambung ya. Assalamualaikum, saya ingin berhenti dari obat, gimana caranya Bun? Nah, kalau udah nggak ada sensasi, boleh banget berhenti konsumsi obat. Tapi kalau misalnya masih ada sensasi, gimana caranya berhenti obat sedangkan kita ketergantungan? Nah, ini atas nama Ivan Purnamasari. Bunda, gimana pada saat itu caranya berhenti konsumsi obat? Aku itu teman-teman konsumsi obat sekitar 3 bulan pasca endoskopi. Karena aku tuh masih kambuh-kambuhan, jadi dokter aku menyarankan untuk menjaga pola makan, istirahat yang cukup, pikiran aku juga harus dikontrol. Intinya semuanya sesuai ada batasannya. Menu-menu aku juga harus diperhatikan, gak boleh berlebihan, makan harus dikunyah halus, gak boleh terburu-buru. Kemudian pikiran aku juga harus dikontrol, karena pada saat itu adalah sensasi yang paling sulit aku lawan itu gastritis. Aku tuh selalu sendawa, kembung, begah, engap, dan sering sesak pada saat itu, disertai kecemasan atau anxiety. Setelah aku merubah semuanya ya, aku modifikasi dari pola hidup, pola makan, pola pikir, aku rutinin olahraga, alhamdulillah aku membaik. Dari situ aku mulai perlahan-lahan lepas obatku. Yang tadinya 3 kali aku jadi konsumsi 2 kali. Obat lambung itu kan dikonsumsinya 3 kali sehari ya. Ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Tapi rata-rata sih obat lambung itu dikonsumsi 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Jadi biasanya yang konsumsi 3 kali, nah kalau udah enakan, udah gak ada sensasi, aku jadi konsumsi 2 kali. Kemudian kalau misalnya udah gak ada sensasi lagi atau udah berkurang banget sensasinya, aku konsumsinya jadi 1 kali. Kalau misalnya udah benar-benar enakan, itu aku mulai lepas obat perlahan-lahan, dengan catatan pola makan aku, menu-menunya harus benar, harus disiplin. Jadi kita tuh nggak boleh mentang-mentang udah enakan, udah gak ada sensasi, aku mau makan sambal, mau makan cabai hijau, maulah nyobain yang rujak-rujakan. Jadi kalau bisa jangan dulu, karena proses penyembuhan, pemulihan itu berangsur-angsur. Jadi nggak sekaligus, jadi step by step ya. Kalau misalnya hari ini udah nggak ngerasain ya, jangan langsung
gelagapan makan ini makan itu, takutnya nanti bakalan kambuh. Karena kambuhnya itu menurut aku ya sensasinya lebih banyak dan pemulihan juga agak susah gitu. Jadi ya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu sih prinsip aku. Masih ada sensasi kalau mau berhenti obat gimana? Nah ini sih saran aku konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya bunda aku tuh nggak mau ke dokter, soalnya dokter aku menyarankan untuk terus konsumsi obat. Nah kalau kalian yang takut banget sama konsumsi obat-obatan kimia, bunda takut bun ngaruh ke ginjal atau ada penyakit lain bla bla bla, saran aku bisa rutinin kalian konsumsi kayak jahe, kunyit, bisa temulawak ataupun serai. Tapi kalau misalnya males banget nih mengeraciknya bun, ada nggak sih obat herbal yang instan atau yang udah jadi tinggal konsumsi? Nah jadi ini adalah salah satu obat herbal aku pada saat itu. Dan kalau ditanya madu Z-Smack sama Vitager, Freshmark mana yang bagus? Aku jawabnya pasti madu Z-Smack. Kenapa? Karena madu Z-Smack ini adalah yang membantu aku pada saat aku berjuang, pada saat aku pemulihan juga aku rutin konsumsi ini. Ya, alhamdulillahnya ini memang bagus untuk bau mulut, juga bagus untuk menekan naiknya asam lambung. Jadi kalian kalau misalnya nggak mau nih konsumsi obat dokter bun, nggak mau karena takut, bisa rutinin ya ikhtiar dengan ini, tapi 3P-nya harus dijalankan ya, pola makan atau 4P-nya harus dijalankan, dan istirahat yang cukup, jangan diforsir. Kerjaan itu nggak bakalan ada habisnya, yang penting kesehatan kita itu yang utama ya. Karena aku tuh ngerasain juga, biasanya pulang kerja lanjut ngerjain sesuatu, ternyata itu badan kita tuh udah mulai teriak. Kadang kondisi kita kan hanya kita yang tahu, jadi tolong jangan dipaksakan ya. Jadi boleh konsumsi ini kalau misalnya kakaknya nggak mau konsumsi obat dokter, tapi harus disiplin. Kalaupun misalnya pengen obat-obatan yang lain, boleh aja kayak obat tradisional kayak madu ataupun kunyit, jahe diracik sendiri juga nggak apa-apa banget, itu malahan bagus. Yang penting kakaknya harus disiplin. Kemudian kalau mau jenang gemi ataupun tepung Garut juga boleh, semuanya caranya sama, harus disiplin dan cara konsumsi itu harus perhatikan. Kalau madu Z-Smack ini dikonsumsinya itu adalah 30 menit sebelum makan, 1-2 sendok makan. Kalau jenang gemi aku ada tapi lagi di bawah ya, di lemari bawah. Kalau jenang gemi dikonsumsinya 30 menit sebelum sarapan, itu juga bagus melindungi dinding lambung yang luka, yang radang ataupun yang iritasi. Kalau tepung Garut yang biasa juga bisa ya, nanti linknya juga aku cantumkan di bawah sini. Konsumsinya 30 menit sebelum makan, di pagi, siang, sore, dan juga 3 kali ya, pagi, siang, dan sore hari. Kalau misalnya nggak ada jenang gemi, tepung Garut juga nggak ada, boleh pakai tepung kanji, tepung tapioka nggak apa-apa. Tapi kalau dulu aku selalu disangrai dulu. Kalau misalnya nggak ada juga bisa pakai air tajin aja. Bunda lagi nggak ada uang nih karena banyak sekali pejuang asam lambung itu yang lagi bukan sulit sih, bunda aku tuh lagi nggak bisa beli ini karena harus beli susu anak misalnya. Karena aku juga pernah ngerasain itu ya, karena aku juga pejuang keluarga teman-teman. Jadi aku tuh memang mendahulukan kegiatan kebutuhan pokok dulu. Kalau selagi masih ada yang lebih murah ya kenapa enggak ya kan, apalagi kita emak-emak ya. Jadi kalau misalnya mau air tajin boleh pakai beras di rumah aja. Caranya kemarin udah aku share ya, jadi kalian boleh cek. Kayak gitu sih kalau pengen berhenti obat-obatan dokter, pengen fokus sama herbal, sama obat tradisional, it's okay. Tapi harus disiplin ya. Jangan coba-coba mentang-mentang udah enakan. Mau begadang, mau makan sambal, mau makan yang kecut, rujak, nangka, itu adalah pantangan kita ya. Nanti aku buatin lagi video terbaru terkait pantangan-pantangan yang kita harus hindari. Dinantikan aja videonya karena masih banyak banget yang nanyain apa sih yang harus kita hindari dan apa sih yang boleh kita konsumsi. Ini masih banyak yang nanya, mungkin video-video lama aku udah nggak pernah muncul atau gimana, tapi nanti aku bakal update lagi, aku akan perbaharui lagi. Dan apa saja yang aku makan saat ini udah bisa makan apa aja, alhamdulillahnya. Yang penting jangan berlebihan. Dan aku tuh nggak boleh begadang, istirahat aku harus cukup, konsumsi air putih aku juga harus cukup. Makanya aku aktif kerjaan, aktif di sosmed, aktif juga di tempat-tempat kegiatan yang lainnya.
Oke ya teman-teman, segitu dulu. Semoga video-video aku memotivasi kalian, membangkitkan semangat kalian untuk sembuh dan terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!